Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Tema kita kali ini adalah dirinya yang menyembunyikan sesuatu dari dirimu. Kira-kira apa yang dia sembunyikan dari dirimu atau ketidakjujuran terhadapmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Pisces, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, Pisces. Pisces, dirinya yang tidak jujur atau ada hal yang dia sembunyikan dari dirimu. Pisces, kita lihat apa yang dia sembunyikan dari dirimu. Wow, Four of Cups. Wow, di sini ada saya lihat ya, orang yang sebenarnya suka sama kamu ya, tetapi dia bingung bagaimana caranya supaya bisa berani untuk mengungkapkan perasaan ini kepada kamu, Pisces. Jadi dia diam-diam ya memandangimu dari kejauhan. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Dia merasa bahwa kamu terlalu susah digapai, Pisces, kamu terlalu tertutup, agak dingin, dan menarik diri. Ataupun mungkin juga kondisinya ini mungkin salah satu entah dia entah kamu yang sudah mempunyai pasangan sehingga dia bungkam 1000 bahasa seolah-olah biasa aja, padahal sebenarnya ada rasa rindu, ada rasa kangen untukmu. Ya, jadi dia bingung ya untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa mengerti akan perasaannya. Ada pula saya lihat di sini mungkin kondisinya dia sudah pernah mengutarakan cinta kepadamu, tetapi mungkin kamu masih menolak atau masih diam. Ya, masih menolak ini berarti sudah berkali-kali ya, ataupun ya lebih dari sekali lah dia mengutarakan cinta, ataupun mungkin ya dia memberikan sinyal-sinyal kepadamu, tetapi kamu masih bungkam, diam 1000 bahasa. Kenapa? Ya, jangan dong, kasihan dirinya ya yang menginginkan akan kamu. Ya, kalau memang nggak mau ya bilang, kita temenan aja, jangan diam-diam atau dingin. Saya lihat di sini ada beberapa yang memang dia menyembunyikan rasa ya, karena dia nggak pede. Jadi menyembunyikan rasa ini dalam artian dia seolah-olah cuek terhadapmu, seolah-olah kamu itu nggak terlalu penting buatnya, ataupun ya artinya dia menipu diri sendiri, berdrama. Karena ketidakpedean dia takut akan penolakan dari dirimu. Pisces, jadi dia menyerahkan semua kepada semesta, apa yang ingin semesta sampaikan kepada dia, ataupun jalannya bagaimana, jodohnya bagaimana ya, dia menyerahkan semua. Tinggal semesta yang membentuk dirinya. Kalau memang kamu jodoh bersamanya pasti akan didekatkan, kalau tidak berarti ya pasti akan dijauhkan dan ada yang mendekat, yaitu jodoh-jodoh kalian. Yang pastinya dia mendoakan yang terbaik untuk dirimu, Pisces. Di sini ada the Hierophant. Wah, di sini saya lihat ya, ada yang sebenarnya dalam artian, maaf agak berisik ya. Di sini yang dia sembunyikan adalah rasa apa ya? Kalau dibilang sebenarnya peduli terhadapmu ya. Ada yang sangat-sangat peduli terhadapmu. Ya, ada yang sangat peduli padamu, tetapi tidak mau mengkhawatirkan juga dirimu. Ya bukan tidak mau mengkhawatirkan dirimu, dia ibaratkan biasa aja, takut kamu khawatir gitu ya. Padahal sebenarnya dia sangat khawatir terhadap, di sini ada orang tuamu, orang yang mencintaimu ya, entah pasangan, orang tua ataupun kerabat ya.
Dimana mereka mungkin sekarang rindu kamu. Mungkin kamu sudah lama nggak pulang kampung, ataupun mungkin kondisinya kamu pernah janji sesuatu kepada mereka tapi belum ditepati. Ya, yang dia sembunyikan itu adalah rasa cemas, harap-harap cemas terhadapmu. Apakah dia sudah melupakan janjinya? Apakah dia di sana baik-baik saja karena sekarang no contact ya? Dan apakah kabarnya di sana? Dia mau ingin menelpon. Ini kalau seandainya orang tua dia sebenarnya ingin tanya ya, cuman takutnya nanti kamu sibuk atau kamu terganggu atau kamu khawatir. Dia tidak mau seperti gitu sehingga dia menahan untuk menanyakan kabar kamu. Bukan berarti orang tua cuek ataupun pasangan cuek ya. Dia memberikan waktu untuk kamu sendiri fokus pada kerjaanmu. Seperti gitu. Jadi jangan berpikir, wah tidak ada orang yang peduli terhadapku. Banyak sebenarnya yang peduli terhadap Pisces. Cuman terkadang mereka tidak enakan sama Pisces. Karena mereka merasa bahwa jangan sampai maksud saya menanyakan kabar tapi akhirnya kamu gak bisa konsentrasi karena merasa terganggu atas kehadiran saya atau saya mengganggu kamu gitu. Akhirnya kamu khawatir gak konsentrasi, ujung-ujungnya ya fatal ya, entah kamu dapat marah atau bahkan jangan sampai ditegur pimpinan ya. Di sini pun ada beberapa orang yang sebenarnya ini ya peduli juga terhadapmu ya, entah sahabat, tetapi terkadang kamu menutup diri sehingga mereka kayak oke, saya biasa aja sama kamu ya. Peduli dalam artian mungkin ya mau bercerita, memberikan bersenda gurau, tukar pikiran, tetapi kamu tuh kayak susah untuk didekati walaupun sebagai sahabat ya, padahal mereka melihat bahwa mungkin wah ini Pisces ini punya potensi, kita sharing-sharing ataupun potensi dalam artian kerja ataupun wawasan ya. Jadi sebenarnya mereka juga mau tukar pikiran terhadap kamu atau memberikan juga sedikit masukan-masukan, tetapi terkadang kamu orangnya tertutup ataupun menolak mereka untuk masuk dalam hidupmu atau ya bersenda gurau. Jadi mereka ya udah diam aja. Seperti gitu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa mereka tidak peduli pada saya, mereka diam-diam. Mereka diam karena kamu diam, kamu tertutup. Sehingga mereka merasa tidak diinginkan dan akhirnya mereka ya diam-diam juga sama seperti dirimu. Seperti gitu. Jadi jangan berpikir negatif terhadap orang-orang yang diam karena hatinya berkata lain. Ya. Mungkin saya lihat di sini kamu merasa sedih ya, hidupmu kok begini-begini ya. Kalau sebenarnya banyak yang peduli, banyak yang sayang. Cuman kamu tidak mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu. Karena kamu lihat di sebatas casing. Padahal casing itu bisa menipu. Hati yang tulus sebenarnya ada untuk kamu. Ya, Pisces. Oke, berikutnya. Apa yang dia sembunyikan dari dirimu? Wah, di sini ada yang orang yang ember ya. Di sini ada Ace of Swords. Di mana ada beberapa yang bermuka dua, mulutnya tajam, menghasut-hasut kamu. Jadi di sini bukan saya menyebar kebencian, no ya, tetapi saya di sini memberikan edukasi kepada kalian bahwa ada beberapa yang memang sayang sama kamu, tetapi ada beberapa orang yang memang tidak suka sama kamu. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih nyaman, bisa lebih tentram, damai, ya, harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk orang-orang yang toksik dan orang-orang yang tulus. Jangan yang tadi saya bilang, tertipu casing. Karena di sini ada casing juga yang menipu, di mana dia senyum, bahagia, care, padahal semua adalah palsu. Wah, ini bertolak belakang dengan The Hierophant, di mana mereka tulus tetapi diam. Ya, seolah-olah nggak peduli. Kalau di sini care, tapi sebenarnya mereka menusuk kamu dari belakang. Kadang-kadang mereka cerita-cerita pada saat kamu tidak bersama mereka. Menceritakan keburukanmu, menceritakan hal-hal yang negatif terhadap dirimu, mengumbar aib-aib. Ya, yang mana mungkin kamu curhat, ternyata dia langsung umbar ya, karena mulutnya ember ya. Ya, ini artinya kamu udah tahu bahwa orang ini enggak, dan saya lihat di sini firasat kamu tuh sudah ada bahwa orang ini enggak baik untuk saya, tapi kamu tetap di situ karena mungkin pekerjaan ataupun mungkin karena keluarga ya. Ya kan, kita nggak bisa bilang seperti gitu yang harus kamu pergi sana, jangan begini. No, itu kan hidup dia. Kamu nggak bisa mengatur hidup orang. Dia saja nggak mau berubah ya. Jadi nggak usah jadi pahlawan untuk merubah orang jahat menjadi orang baik ya. Cukup ditegur, kalau dia mau dengar silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi
kamu yang harus bisa proteksi, ada perlindungan untuk dirimu, yaitu kamu harus bisa menjaga jarak dari orang-orang jahat. Ya, kamu yang harus bisa mengambil kendali atas dirimu, jangan mereka yang mengendalikan kamu. Ya, jadi jangan merasa, wah saya harus berbuat baik supaya saya disukai orang. Wah saya harus mengikuti apa yang mereka bilang supaya saya tetap diterima dalam lingkungan itu atau dalam circle itu. No, kalau memang kamu punya kekurangan, ya inilah kekurangan saya, kelebihan inilah kelebihan saya. Kalau kamu mau menerima silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Harus bisa percaya diri untuk bisa berani berkata tidak. Kalau kamu cuman mangut-mangut aja, berarti kamu mengizinkan, seakan-akan ya, mengizinkan mereka datang untuk menyakitimu. Kenapa kamu yang tetap di situ? Jadi harus berani untuk mengambil langkah, berani bertanggung jawab, berani juga untuk menanggung resiko yang sudah kamu bikin ya. Jadi semuanya itu harus kuatkan dalam mentalmu gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, yang toksik, ya kamu jangan bilang dia harus berubah, biarin aja, karena dia punya karma masing-masing ya. Kalian pun sama. Kamu yang harus bisa menjaga dirimu sendiri, proteksi akan dirimu. Ya, harus ada perlindungan untuk dirimu, baik secara fisik maupun mental. Ini serangan ke mental ya. Fisik nggak terlalu, tapi dia serang ke mental kamu. Dan itu sangat lebih menyakitkan sekali. Karena tidur nggak enak, nggak nyenyak, makan tak enak, karena pikiran aja, padahal biasa aja. Jadi jangan lihat dari sisi negatif dirimu. Ingat, manusia itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Potensi kamu yang ada itu yang dikembangkan. Jangan berpatokan pada kekurangan, tetapi fokuslah pada kelebihan kamu yang tidak dimiliki orang lain. Mereka mau bicara apa ini itu, ya buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah terhadapmu. Itu aja, nggak usah pakai repot, nggak usah pakai macam-macam. Ya, selalu bikin yang terbaik untuk dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Pentacles. Wow, di sini ada yang tidak jujur terhadap keuangan. Dia hanya datang untuk enaknya saja. Kenapa? Ya karena kamu punya sesuatu yang masih bisa diambil dan ya setidaknya menguntungkan buat diri dia. Ya, jadi ada beberapa orang-orang yang hanya mendekatimu karena kamu punya sesuatu, ataupun mungkin numpang hidup, numpang makan, numpang popularitas, numpang semua. Kamu yang setengah mati, dia yang santai, menikmati hasil dari kerja keras kamu. Kalau kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, say goodbye. Dia tidak melihatmu lagi. Ya, ada yang tidak jujur di sini, yang dia sembunyikan adalah dia hanya ingin materimu, hanya ingin menjadi benalu, hanya ingin memporotinmu. Di mana dia menjadi orang yang care untukmu, padahal sebenarnya dia hanya mau mendapatkan sesuatu dari dirimu. Di mana ada mulut manis dia yang berbisa untuk bisa kamu masuk perangkapnya. Setelah kamu sudah masuk dalam perangkap atau jeratannya, ya dia di situ bertingkah. Ya, ada beberapa yang hanya datang untuk persinggahan. Kenapa? Karena dia melihat kamu punya. Pada saat kamu tidak punya, ya see you. Nanti kita jumpa lagi kalau kamu sudah mempunyai sesuatu. Ada yang tidak jujur. Kalau seandainya nih pasanganmu dia tidak ada transparansi keuangan ataupun malas, dia tamengnya toksik padahal dia sendiri yang memberdayakan kemalasannya. Supaya apa? Santai-santai di rumah, kamu yang kerja. Ataupun mungkin kondisinya tidak jujur atas keuangan, atas gajinya, ataupun mungkin dia menipumu tabungan bersama, ataupun mungkin kartu kreditmu yang dia pakai untuk kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan kamu. Nah, di sini ada ketidakjujuran yang mana berkaitan dengan keuangan. Entah dia mau memanipulasimu atau hanya happy doang, ataupun mungkin kondisinya ya memanfaatkan kebaikan dari Pisces. Seperti gitu. Jadi harus rasional, harus logis. Ya, semesta berikan kamu hati, semesta berikan kamu pikiran, itu dipakai dua-dua, jangan malah pincang atau berat sebelah. Harus seimbang antara hati dan logikamu, di mana hatimu harus bisa up, logikamu juga dipakai. Kalau kita berhubungan dengan manusia harus seimbang, karena kalau berlebihan itu tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Ya, hati harus seimbang dengan logika. Kalau hatimu terlalu dominan, kamu akan dibodoh-bodohi, kamu akan dimanfaatkan, karena
kepolosanmu. Tetapi kalau kamu terlalu dominan dari logikamu, ya kamu akan angkuh, sombong, arogan, dan egois. Nah ini, jadi harus seimbang. Dimana kita juga tidak terlalu baik sekali, ya. Kita baik, tapi baik sekali jangan. Tetapi kita juga jangan terlalu individualis. Ya, kita harus bisa mandiri, tetapi kita juga tetap harus bisa bersosialisasi. Kita juga harus tetap bisa mengembangkan atau bisa menerima pendapat orang lain dan bisa berinteraksi ya dengan sesama. Berbagi juga dalam suka dan duka dengan orang-orang yang kita cintai. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia tidak jujur atau ada yang dia sembunyikan dari dirimu Pisces, di mana ada hati ya, di mana dia inginkan kamu tetapi belum kamu menjawabnya ya, ataupun ya dia berharap suatu saat nanti kamu bisa menerimakan cintanya, di mana di sini ada yang peduli terhadapmu tetapi dia masih bungkam ya, tetapi mereka betul-betul tulus mencintaimu. Di sini diam ada maksud lain ya, di mana dia hanya menikahmu dari belakang ya, mulut manis berbisa padahal hatinya sangat busuk ya. Hati-hati. Di sini juga ada kompetitor tidak sehat kalau kalian dalam bisnis ya. Dan ada yang hanya memanfaatkanmu. Hati-hati. Karena hanya bisa orientasi dia itu hanya dalam senangnya saja ataupun karena uang kamu. Menerima cintamu karena ada apanya, bukan karena apa adanya kamu. Karena ada apanya kamu punya sesuatu ya dia datang di situ. Tetapi pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi. Seperti gitu. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya dipakai untuk pembelajaran, untuk mengambil sikap di hari esok supaya kamu jangan terjebak dalam hubungan yang toksik. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi lagi untuk koneksi kamu dari inisial. Di mana inisial di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf G, ada huruf K, F, S, V, C, Q, Y, J, R, A, E, N, G, O, dan R ya. Oke. Wow, blitznya mati ya, maaf kalau gelap ya. Semoga readingan saya bisa tetap terdengar jelas dan gambarnya pun bisa terlihat jelas. Oke, untuk koneksi juga di sini untuk zodiak saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn. Ada juga Leo, ada Virgo, Taurus, ada Leonya double ya, berarti energinya up. Ada Gemini, ada Aries, dan ada Cancer. Jadi untuk inisial di sini ya ada untuk zodiak ada Capricorn, Leo, Virgo, Taurus, Leo, Gemini, Aries, dan Cancer. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Pisces ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.